Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita kembali lanjutkan pelajaran kita. Dan kemarin setelah kita membahas tentang tasrif, yaitu tasrif istilahi. Tasrif istilahi ini tidak usah diartikan. Jadi dia sudah menjadi nama, sebuah nama bagi atau judul. Sebagaimana kita Ustaz terangkan dulu, kalau sudah menjadi judul atau nama tidak perlu diartikan. Nah, jadi yang mana itu tasrif istilahi? Ini dia. Yang fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Jadi dari fa'ala sampai terakhir maf'alun ini namanya tasrif istilahi. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tasrif lugawi yang ada di samping kiri ini. Tulisan yang ke bawah ini tasrifun lugawiyun, ini yang ada di samping kiri. Coba dilihat. Nah, ini Ustaz kasih tanda panah. Ini yang paling kiri. Ini kita bahas sekarang tasrif lugawi. Jadi bukunya dimiringkan. Kemudian adik siap-siap harokatkan dan tulis. Di sini dia. Tasrifun lugawiyun. Nah, ini Ustaz harokatkan dulu. Tasrifun lugawiyun li fi'lin sulasiyyin mujarradin. Ulangi. Tasrifun lugawiyun li fi'lin sulasiyyin mujarradin. Satu ulangi sekali lagi. Tasrifun lugawiyun li fi'lin sulasiyyin mujarradin. Selanjutnya, min mufradin ila tasniyatin wa jam'in. Ulangi. Min mufradin ila tasniyatin wa jam'in. Wa min muzakkarin ila muannasin. Wa min mudzakkarin ila muannasin. Wa min ghaibin ila mukhatabin wa mutakallimin. Wa min ghaibin ila mukhatabin wa mutakallimin. Wa min halati raf'in ila nasbin wa khafdin. Ulangi. Wa min halati raf'in ila nasbin wa khafdin. Sekarang Ustaz terjemahkan dan jelaskan. Setelah kemarin kita membahas tentang tasrif istilahi, yang atas ini tasrif istilahi, tasrifun istilahi. Kemudian sekarang kita masuk yang di samping tasrif lugawi. Temannya atau kawannya tasrif istilahi ada namanya tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi yang ke samping ini dari fa'ala sampai mif'alun, maka tasrif lugawi yang ke bawah. Jadi masing-masing, misalnya fi'il madi sampai bawah sini, sampai nomor 14 ini. Kemudian fi'il mudhari dari yaf'alu sampai ke bawah sini, sampai di bawah sini naf'alu. Nah, itu namanya tasrif lugawi yang akan Ustaz terangkan sekarang. Jadi perhatikan adik-adik. Tasrif lugawi. Tasrif lugawi bagi fi'il sulasi mujarrad. Jadi ditulis artinya tasrif lugawi atau tasrif secara bahasa. Jadi lugawi itu kalau diartikan bahasa Indonesia artinya tasrif secara bahasa. Tapi kita tidak usah diartikan karena ini sudah menjadi judul. Tasrif lugawi bagi fi'il sulasi mujarrad. Bagi fi'il sulasi mujarrad. Kalau kemarin tasrif istilahi bagi fi'il sulasi mujarrad. Sekarang tasrif lugawi bagi fi'il sulasi mujarrad. Min mufradin, dari. Min mufradin, dari bentuk tunggal atau bentuk satu. Dari bentuk tunggal
ila tasniyatin wa jam'in. Dari bentuk tunggal atau bentuk satu kepada bentuk double atau bentuk dua dan bentuk banyak, jamak. Banyak atau jamak. Jadi jamak di sini adalah 3 sampai seterusnya. Jadi 3 atau lebih itu bahasa Arabnya jamak, banyak. Nah, jadi apa yang dikatakan banyak di dalam bahasa Arab itu ketika sudah sampai 3 dan seterusnya. Jadi 3, 100 sampai seterusnya itu namanya banyak, jamak. Nah, jadi sekarang ini kita mempelajari tasrif secara bahasa atau tasrif lugawi bagi fiil sulasi mujarrad dari bentuk tunggalnya atau dari bentuk mufrad, nama bahasa Arabnya. Bentuk tunggal, bentuk satu kepada bentuk dua dan bentuk jamak atau bentuk banyak, 3 atau lebih. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas itu dari bentuk tunggal. Jadi misalnya beda bahasa Arabnya satu mobil sama 2 mobil sampai 3 mobil dan seterusnya. Ini yang dimaksud. Nah, itu yang kita pelajari di tasrif sekarang ini. Jadi kalau satu mobil itu bahasa Arabnya begini, misalnya saya rotun. Nanti kalau 2 mobil saya rotani. Jadi kalau 3 mobil saya rotun. Nah, berubah-berubah dia. Tapi asal katanya tetap satu. Nah, satu asal katanya dari sayyarah. Tapi dia berubah-berubah. Nah, makanya ini pertama dari bentuk satu, kemudian kepada bentuk dua, dan bentuk jamak atau banyak. Nah, jadi perubahan-perubahan itu. Nah, coba dilihat di sampingnya sekarang. Ini. Nah, jadi di sini misalnya fi'il madi sekarang. Tasrif lugawi itu yang ke bawah ini. Pertama fa'ala. Nah, ini bentuk satu. Terus yang kedua ini fa'ala, panjang kan? Kalau tadi fa'ala pendek. Kemudian fa'ala panjang. Nah, ini bentuk dua namanya. Kemudian fa'alu, ada wawunya ini. Fa'alu. Nah, ini namanya bentuk tiga. Nah, itu yang dimaksud tasrif. Jadi dia berubah-berubah. Pertama dari fa'ala berubah menjadi tambah panjang. Fa'ala jadi tambah panjang. Kemudian berubah lagi, ada wawunya. Fa'alu jadi tambah panjang lagi, terus ada wawunya. Nah, ini dia namanya tasrif lugawi. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, fa'ala ini 1, fa'ala 2, fa'alu 3. Nah, ini sebagai contoh. Jadi kita belum membahas. Ini namanya fi'il madi kan? Kita belum membahas. Jadi Ustadz baru memberikan contoh saja. Apa yang dimaksud perubahan dari bentuk 1 kepada bentuk 2 dan bentuk 3. Jadi adik tidak usah artikan dulu. Nanti kita artikan satu-satu. Fi'il madi, terus fi'il mudhari, masuk pembahasannya masing-masing. Nah, itu dia yang pertama. Jadi dari bentuk tunggal kepada bentuk dua dan bentuk banyak. Kemudian wa min mudzakkarin ila muannasin. Dan dari bentuk laki-laki kepada bentuk perempuan. Dan dari bentuk laki-laki kepada bentuk perempuan. Nah, jadi di dalam tasrifan itu yang duluan, yang laki-laki duluan. Baru nanti pindah ke bentuk perempuan. Sebagaimana tadi pertama bentuk satu dulu, pindah ke bentuk dua, kemudian pindah ke bentuk tiga. Begitu juga pertama dari bentuk laki-laki, kemudian kepada bentuk perempuan. Ini contohnya kita bahas. Ini tadi kan yang bentuk tunggal, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, ini bentuk tunggal kepada bentuk dua, kepada bentuk tiga. Kemudian bagian kedua tadi bentuk laki-laki kepada bentuk perempuan. Mana yang dimaksud? Ini dia. Kalau fa'ala ini satu, ini laki-laki. Kemudian yang nomor 4 ini perempuan dia. Fa'alat. Nah, ini ada taknya. Ada tak. Fa'alat. Ini perempuan ini. Jadi pertama laki-laki. Kemudian 2. Ini fa'ala, fa'ala, fa'alu. 3 yang pertama ini masih laki-laki. Kemudian 4, 5, 6. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Bacanya ini. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini bentuk perempuan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi pertama bentuk laki-laki. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Pindah. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, ini yang 3 ini bentuk perempuan. Sama ngulangi juga. Ini fa'alat 1 perempuan. Fa'alata 2 perempuan. Fa'alna banyak perempuan. Nah, jadi tasrifan ini, semua kata-kata ini banyak sekali ini. Itu dia seperti itu. Jadi ngulang-ngulang. Dari 1 ke 2 ke 3 atau lebih. Kemudian dari laki-laki kepada perempuan. Kemudian wamin goibin, dan dari wamin goibin. Wamin goibin ini dan dari bentuk atau orang yang tidak hadir. Dan dari bentuk
orang yang dibicarakan atau orang yang tidak hadir. Karena orang yang di dalam bahasa Arab kalau kita membicarakan orang, nah ghibah namanya, ini diambil dari kata goib ini, makanya ghibah. Sama dia, asal katanya goib sama ghibah. Ghibah. Mungkin adik-adik sebagian mungkin pasti pernah dengar kata ghibah. Kita menggibah orang, membicarakan orang. Nah, jadi yang pertama dari bentuk orang yang dibicarakan, orang yang tidak ada. Nah, jadi kemudian ila mukhatabin, kepada bentuk mukhatab. Mukhatab ini adalah orang yang diajak bicara. Nah, berarti dia ada. Karena nggak mungkin adik ngomong. Misalnya adik bicara sama teman adik, ya mesti orangnya ada langsung. Berbeda dengan orang yang dibicarakan, dia tidak ada. Nah, jadi pertama dari bentuk orang yang tidak ada, orang yang dibicarakan, orang yang gaib, kepada bentuk orang yang diajak bicara, wa mutakallimin, dan kepada bentuk orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Nah, orang yang berbicara berarti saya. Nah, min ghaibin, ghaibin ini berarti dia. Mukhatabin ini berarti kamu atau kalian. Nah, kalau mutakallim, orang yang berbicara berarti saya atau kami atau kita. Nah, itu dia. Jadi pertama, tasrif lugawi itu pertama adalah bagian ini, min mufradin ila tasniyatin wa jam'in. Dari bentuk tunggal kepada bentuk dua dan bentuk banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari bentuk laki-laki kepada bentuk perempuan. Ini yang kedua. Jadi adik kasih tanda. Kemudian yang ketiga sekarang, dari bentuk orang yang tidak ada, orang yang gaib, orang yang dibicarakan, kepada bentuk mukhatab, orang yang diajak bicara. Kemudian bentuk mutakallim, orang yang berbicara. Nah, kemudian ada satu bagian yang terakhir nanti, wa min halati raf'in, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Agar pembahasannya lebih jelas lagi, tambah jelas. Jadi yang pertama tadi bagian ini min mufradin ila tasniyatin wa jam'in. Ini contohnya tadi fa'ala satu dari bentuk tunggal, fa'ala ini bentuk dua, fa'alu bentuk banyak. Kemudian dari bentuk laki-laki ke bentuk perempuan. Ini fa'ala fa'ala fa'alu ini laki-laki. Kemudian fa'alat fa'alata fa'alna ini bentuk perempuan. Nah, kemudian tadi juga dibilang dari bentuk ghaib, orang yang tidak ada. Nah, ini dia. Jadi fa'ala fa'ala fa'alu ini ada kaitannya dengan dia. Jadi dia atau mereka. Nah, ini berarti orang yang tidak ada. Namanya kita berbicara dia. Misalnya ada dua orang, adik sama temannya misalnya. Misalnya siapa ya? Fakih, misalnya Fakih dengan Abdurrahman. Dia tadi beli mobil. Nah, berarti ini lagi bicarakan orang, dia. Orang itu tidak ada si dia ini. Misalnya dianya adalah Zaid misalnya. Zaid kan misalnya baru beli mobil, kemudian Fakih bilang ke Abdurrahman, si Zaid itu dia baru beli mobil. Nah, berarti dia lagi dibicarakan. Berarti dia, itu yang pertama. Kemudian kepada bentuk orang yang diajak bicara, kamu. Itu kamu berarti lawan bicaranya. Nah, si Fakih kan bicara dengan Abdurrahman. Nah, berarti si Abdurrahman ini kamu kan. Kemudian orang yang berbicara berarti saya, si Fakihnya ini kan dia yang lagi berbicara. Si Zaid dia beli mobil. Nah, ini untuk pembahasan tasrif lugawi bagian 1 karena udah banyak waktunya. Insya Allah kita perjelas atau bahas lebih jelas lagi pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan besok. Nah, jadi ingat, yang baru kita pelajari pertama dari bentuk 1 ke bentuk 2, bentuk 3, kemudian dari bentuk laki-laki ke bentuk perempuan, kemudian dari bentuk gaib kepada bentuk orang yang diajak bicara dan orang yang berbicara. Nah, ini dia isi dari tasrifan lugawi. Makanya jadi banyak sekali. Dari fa'ala 1 ke bawah jadi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata sampai terakhir ini 14. Kemudian yang fi'il mudhari juga sama, yaf'ulu, ada yaf'ulani, ke bawah lagi yaf'uluna sampai 14 ini. Jadi itu urutan sebagaimana tadi di sini. Jadi dari bentuk 1 ke bentuk 2, bentuk 3, kemudian dari laki-laki ke perempuan dan seterusnya. Nah, adapun tugasnya dihafalkan saja ini tasrifun lugawiyun, dihafalkan dan sama artinya. Jadi tasrifun lugawiyun ini dihafalkan berserta artinya. Itu tugas untuk sore ini.
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.